Terima kasih banyak atas partisipasi dan koordinasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Probolinggo menyusun Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Ada 61 poin di indikator yang disebut sebagai potensi kerawanan. Hal ini terungkap dalam sosialisasi dan implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu Jumat sore 18 November 2022 di Bali Hinggil. Sosialisasi tersebut mengambil tema teknis penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Narasumbernya dari KPU, Kejaksaan Negeri, dan Polresta Probolinggo. Sedangkan audiens dari media, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan BPBD. Ilmiah selaku Divisi Hukum dan Pencegahan pada Bawaslu Kota Probolinggo membuka sosialisasi dengan mempersilahkan narasumber pertama, yaitu Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri memaparkan materinya. Hudri menjelaskan kerawanan yang sangat dan sering terjadi adalah money politik atau pemberian uang pada pemilih dari calon terpilih. Menurut Hudri, sebetulnya masyarakat kini semakin pintar. Kapasitas dan kualitas calon terpilih juga tidak sedikit masyarakat yang mempertimbangkannya. Seperti halnya pencalonan presiden, tingkat terjadinya money politik sangat rendah, sehingga masyarakat akan mengandalkan karakter calon. Ada aksi, ada reaksi, atau ada pemicu. Pemicunya apa? Pemicunya adalah memperebutkan suara. Dan ini pasti terjadi. Bukan hanya di pilkada, bukan hanya di pemilu, bukan hanya di pilkada, sebetulnya banyak hal. Nah ini harus tetapi masyarakat semakin lama semakin maju. Kapasitas dan kualitas calon tetap akan menjadi ukuran tersendiri. Satu misal pencalonan presiden. Pencalonan presiden ini darah pemilihannya nasional besar. Kalau kemudian menggunakan cara itu, maka kemungkinan kecil begitu ya untuk bisa mengcover 50% lebih kecil. Makanya untuk pemilihan presiden itu saya baca di beberapa beberapa survei, tingkat money politiknya malah kecil. Kalau dimaknai money politik itu mempengaruhi pemilih pada saat hari pemungutan suara dengan menggunakan uang. Walaupun makna money politik itu belum ada kesepakatan para pakar, sehingga tidak disebut sebagai teori money politik, tapi disebut sebagai konsep money politik. Jadi sampai dengan hari ini money politik itu masih dianggap sebagai konsep, bukan teori. Pemateri kedua, Kasih Intel Kejari Kota Probolinggo, Tesar Yudi Prasetya menyampaikan materi tentang potensi kerawanan pemilu yang bisa menjadi pidana. Ia mengatakan hasil survei dari penyusunan ini juga akan menjadi pertimbangan Kejari. Kami menyampaikan di dalam Gakumdu ini juga ada perlu menyamakan pemahaman tentang pola penanganan tindak pidana pemilu yang kaitannya terhadap potensi kerawanan yang satu terkait money politik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hudri. Kedua, potensi kerawanan pada saat masa tenang dan pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pemilu. Jadi memang secara komprehensif harus kita petakan seluruhnya dari rekan-rekan masukan dan sarannya sekaligus juga pengalamannya, supaya nanti bisa indeks kerawanan pemilu yang kita siapkan untuk pilkada pemilihan serentak tahun 2024 ini bisa mendekati sempurna. Walaupun kita sampaikan bahwa kita selaku manusia pasti ada kekurangan satu dua sisi yang insya Allah nanti akan bisa tertutup dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Sedangkan materi terakhir disampaikan Kasat Intel Polresta Probolinggo Ibtu Gendut Wijayanto. Ia mengatakan penyusunan indikator itu bisa melalui tahapan-tahapan seperti sosialisasi dan observasi. Selanjutnya, kerawanan pemilu ini juga tidak hanya terfokus pada pemilih, namun juga pelaksana atau penyelenggara. Jadi pemetakan berdasarkan indikator kita per tahapan. Per tahapan itu yaitu tadi kita bagi 3 di sini.
baru muncul nanti indikator. Tahapan itu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu meliputi kegiatan apa? Mungkin ada pembentukan, sosialisasi atau apa. Kerawanannya apa? Pembentukan, mungkin pembentukan perangkat, mungkin dari KPU terkait dengan rekrutmen komisioner, nanti di bawahnya PPK dan apa. Itu juga merupakan indikasi kerawanan. Apabila dari personil ini secara internal memiliki, yaitu tadi pola pikir kepentingan ganda, itu juga menjadi kerawanan. Terkait dengan Bawaslu juga demikian. Dari ada istilahnya bagian hukum, bagian apa, rekrutmennya bagaimana. Nah, kenapa saya sarankan untuk pertahapan? Karena apa? Kegiatan pemilu ini pertahapannya itu ya semua pertahapan pasti ada kerawanan. Semua pertahapan ada kerawanan. Jadi mulai tahap persiapannya ada kerawanan. Nanti bisa muncul dalam tahap pelaksanaan. Yaitu karena tadi ada kesediaan yang dilakukan oleh yaitu tadi penyelenggara atau Bawaslu. Nah, kontestasinya di sini ada 3 atau 4 pilar yang tergabung dalam Gakumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, tapi di sini saya lebih dominan pada pemetaan terkait dengan keamanan. Setelah materi demi materi rampung dijelaskan, Ilmiah meminta undangan untuk mengisi survei indeks kerawanan. Pada indeks itu ada 4 dimensi, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. 4 dimensi itu kemudian terbagi menjadi subdimensi seperti keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, hak memilih, pelaksana kampanye, pelaksana pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan, pengawasan pemilu, hak dipilih, kampanye calon, partisipasi pemilih, dan partisipasi kelompok masyarakat. Nah, dari subdimensi itu muncul 61 poin indikator potensi kerawanan. Menurut Ilmiah, 61 poin ini masih dalam tahap penyusunan. Sejauh ini Bawaslu belum melihat kerawanan terjadi pada tahapan verifikasi aktual parpol yang saat ini menjadi tahapan pemilu. Bawaslu hanya mengawasi secara teknis. Penyusunan indikator ini juga bersumber dari indikator pemilu tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ilmiah, ada beberapa indikator yang digabung, sehingga yang tahun ini menjadi lebih sedikit dan padat. Setelah penyusunan ini, akan ada sosialisasi dengan berbagai segmen. Bawaslu akan menggali kerawanan demi menjangkau kerawanan yang terjadi. Untuk ini kan masih tahapan verifikasi faktual keanggotaan parpol. Jadi ini antar penyelenggara saja, Bawaslu dengan KPU, gitu aja Mbak. Terkait indeks kerawanan pemilu ini memang kita susun saat ini, masih kita susun untuk persiapan pemilu di 2024 nanti. Oke. Mengingat yang pernah terjadi tahun kemarin tuh antisipasinya untuk yang sekarang bagaimana Ibu? Untuk pemilu 2019 kemarin kalau masih tahapan verifikasi keanggotaan itu masih memang belum ada kejadian atau peristiwa ya yang tertentu ya, tidak ada, karena memang ini antar penyelenggara saja. Seperti kalau KPU itu kan melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan ya terhadap parpol yang sudah terdaftar. Nah, Bawaslu itu mengawasi saja apakah sudah sesuai atau belum itu dengan aturan yang sudah ada seperti PKPU maupun Perbawaslunya. Gitu. Hanya memastikan saja. Kemudian kita juga koordinasi terkait hasil verifikasi tersebut. Itu saja. Secara teknis Ibu, peserta sosialisasi hari ini dari mana saja? Sosialisasi hari ini ada dari kejaksaan, dari kepolisian, itu termasuk mitra ya, kemudian dari media ya, terus kemudian dari Kesbangpol selaku juga mitra kita, kemudian dari BPBD. BPBD ini kita memang tidak pernah berada pada posisi pemilu itu ada bencana alam ataupun COVID ya. Tapi tidak menuntut kemungkinan, kita kan tidak tahu ya kejadian yang akan datang, sehingga kita persiapkan dari dinas sosial juga kita undang karena memang informasi di beberapa daerah itu untuk pemilih disabilitas ini kadang kurang terwadahi. Sehingga kita sudah mulai intens
berkoordinasi dengan dinas sosial, kemudian ada beberapa komunitas disabilitas yang sudah kita gandeng ya, kita undang sosialisasi dan alhamdulillah antusias ya. Harapannya mereka nanti masuk di DPT dan pada saat pemilihan mereka itu punya fasilitas yang lebih daripada yang lain sehingga tidak menyulitkan bagi mereka yang memiliki kekurangan. Oke, kalau perbandingannya Bu, dibanding pemilu 2019, indikatornya itu bagaimana? Terkait apa ini Pak? Terkait Mungkin dimensinya apa bertambah? untuk dimensinya ini kan sudah berkaca dari pemilu 2019 dan pilkada 2018 itu memang ada beberapa indikator yang digabung. Saat ini indikatornya itu ada 61 item ya. Lebih banyak kemarin karena memang pertanyaannya intinya hampir sama sehingga dijadikan satu kemudian dibagi beberapa subdimensi ya, dari 61 indikator tersebut. Antisipasi yang kita lakukan saat ini adalah sosialisasi kepada semua segmen masyarakat. Kemarin kita sudah melakukan ke kaum disabilitas, kemudian nanti kita akan rencanakan di segmen kesenian ya, pelaku seni, kemudian di segmen perempuan ya, memang yang mendominasi ya saat ini karena dari DPT juga mendominasi ya untuk saat ini. Kemudian dari segmen organisasi masyarakatan maupun kepemudaan itu harapannya semua segmen nanti kita jangkau. Kemudian dari tokoh masyarakat, dari lurah, kemudian RT RW, nanti itu akan terus kami lakukan. Untuk sementara yang sudah kita lakukan kepada teman-teman disabilitas dan teman-teman organisasi kemudaan dan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, kemudian pada ASN ini masih pada taraf camat dan lurah. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo. Ini dalam sebagai penuntut umum